sedangkan si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya, apalagi umat Muhammad yang bertauhid pagi, petang, siang dan malam. Maka maulid itu salah satu dari amal soleh. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kata Abdul Somad, itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 300.000 hadis hafal di kepalanya, tapi dia membenarkan maulid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 300.000 hadis di kepalanya, dia membenarkan maulid. Ada orang hafal hadis 3, itu pun kalau laptopnya duit, dibaca sanad hilang matan, dibaca matan hilang sanad, membid'ahkan maulid. Terserah Bapak Ibu, saya tidak memaksa orang ikut pendapat saya. Ada Al-Hafiz hafal hadis 3.000 hadis, 300.000 hadis, ini membenarkan maulid. Ada Ustadz hafal 3 hadis melarang maulid. Ambo ikut Al-Hafiz. Kalau Bapak Ibu ingin ikut Ustadz laptop kok ikutlah, terserah, bagi ambo tidak masalah. 2, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah umat ini tentang ayyamillah. Apa kata Imam Al-Baihaqi makna ayyamillah? Ayyamillah bi ni'amillah, ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah. Hai bangsa Indonesia, ingat nikmat 17 Agustus merdeka. Hai orang Kabupaten Kampar, ingat nikmat Allah, kita diberikan pokok sawit, gotah, kebun kelapa yang luas. Hai orang Riau, ingat nikmat Allah, dari bawah minyak, dari atas minyak. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Maka ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat sawit, melebihi nikmat gas, melebihi nikmat minyak bumi. Nikmat apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengambilan dalilnya wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan nikmat Allah, ingatkan mereka tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abu Lahab namanya Aminah. Suawambo, ibu-ibu yang di belakang suawambo joleh. Kalau indah suabi dia copek diganti mikrofon. Ada laki-laki namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abu Lahab bernama Aminah. Nanti kalau Aminah melahirkan anak, kasih tahu kabar ke rumah. Kata Suwaibah, baik Tuan Abu Lahab. Lahirlah anak Aminah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka datanglah Suwaibah, wahai Tuan Abu Lahab, ya, itu adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang hati Abu Lahab karena adiknya yang meninggal sudah digantikan oleh keponakan, kemanakan, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Suwaibah, engkau yang membawa berita ini, maka sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi jadi budak, engkau bebas, engkau merdeka, engkau hurrah, anti hurrah, engkau bebas, merdeka. Maka malam kelahiran Nabi itu, itulah sedekah terbesar Abu Lahab membebaskan budak bernama Suwaibah. Bermimpilah saudara Abu Lahab bernama Abdullah bin Abbas, ayahnya bernama Abbas.
Abbas. Abbas saudara kandung Abu Thalib, saudara kandung Abdullah, saudara kandung Abu Lahab, saudara kandung Hamzah, anak Abdul Muthalib. Abbas bermimpi, dalam mimpinya dia menengok Abu Lahab dan dia bertanya, ya Aba Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Ya. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Bapak ibu hafal ayatnya, tabat yada abi lahabin wa tabba. Abu Lahab masuk neraka. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'tati suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Di mana bisa kami tengok riwayat ini? Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar Khadimus Sunnah di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang majelisnya digantikan anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Buka kitabnya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Bangkinang suka menghadiri maulid tapi tak sembahyang, itu nanti di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab menunggu-nunggu hari Senin karena azabnya ringan. PNS paling benci hari Senin, upacara. Bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz. Al-Hafiz, ingat, ahli hadis, hafal 300.000 hadis. Fatsiyadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil isnaini abada. Ada riwayat menyebut setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umruhu, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Sedangkan si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya, apalagi umat Muhammad yang bertauhid pagi, petang, siang dan malam. Maka maulid itu salah satu dari amal soleh. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Siapa yang mengagungkan maulid tapi niatnya tak ada macam-macam, niatnya murni karena mengagungkan Allah, mengagungkan memuliakan Rasulullah, maka menjadi ajrun azim, balasan pahala. Ini belum 12 Rabiul Awal, tapi yang namanya peringatan, bahkan ada namanya Maulid Salasin. Di Pekanbaru ada namanya Maulid Salasin, 30 malam, dari malam 1 sampai malam ke-30. Di Medan, Sumatera Utara ada namanya Maulid Arba'in yang diadakan oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ompek puluh malam dibuat acara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar, pemimpin ulama sedunia? Dulu sahabat Nabi tidak membuat maulid karena mereka hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, menengok Nabi. Tapi begitu zaman anak mereka tabi'in tidak pernah menengok Nabi, maka datanglah sahabat Nabi membawa anak mereka naik ke atas bukit Uhud. Hai anakku, di sini gigi Nabi retak. Hai anakku, di sini pelipis Nabi berdarah. Mereka mengenalkan Nabi kepada anak-anak mereka. Maka maulid
tujuannya mengenalkan Nabi, mengenalkan anak Nabi, mengenalkan cucu Nabi. Kalau tidak kita kenalkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan.